Ya, oke. Nama saya M. Sani Akbar, NIM 2020310157. Yang nyaring, yang Yang saya nyaring ya. tanyakan, apakah perbudakan terus berlanjut dari masa ke masa, Pak? Kenapa? Apakah perbudakan terus berlanjut dari masa ke masa, Pak? Perburuhan, Gitu aja, Pak. perbudakan. Ulang-ulang. Iya, Pak. Perbudakan apa perburuhan? Perbudakan. Oh iya. Jadi sistem perbudakan itu rokobah. Jadi dalam Islam itu dikenal dengan rokobatun. Itu sistem perbudakan itu sudah tidak ada sebenarnya. Dulu terjadi pada masyarakat Arab. Itu yang pertama. Kemudian terjadi pada masyarakat Afrika. Jadi orang rata-rata yang jadi budak itu adalah orang-orang Afrika. Makanya termasuk Bilal bin Rabah yang dulu itu masuk Islam itu kan dari kalangan budak yang dibebaskan dan ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu. Kan tetapi katanya Marx, sistem perbudakan walaupun sudah tidak ada, tapi prakteknya ternyata ada. Apa itu? Ada proses eksploitasi. Jadi ketika Anda bekerja pada suatu pabrik, Anda bekerja seharian dari pagi sampai sore, tapi upah Anda hanya sekian ratus misalnya, maka itu katanya Marx itu adalah sistem perbudakan modern. Kenapa? Karena apa upah yang Anda dapatkan tidak sebanding dengan pekerjaan yang Anda berikan. Maka itu katanya Marx itu tidak mencerminkan adanya proses keadilan. Kan saya melarat keadilan ria. Sebanyak pengadilan, mun pengadilan banyak. Mun keadilan saya melarat. Makanya untuk mewujudkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu yang sulit. Karena di Indonesia itu yang banyak adalah pengadilan. Mun keadilan sekali. Terutama dalam hal-hal supremasi hukum. Makanya ketika supremasi hukum tidak ditegakkan dengan betul, tidak mengarah pada proses keadilan, maka tunggu kehancuran suatu bangsa itu. Tunggu itu. Kenapa? Jadi Rasulullah itu sudah bersabda, innama halaka man kana qablakum innama yuqimuna al-hadda 'alal wadi wa yatrukuna asy-syarifi. Jadi dirusaknya umat sebelum kamu karena mereka itu menegakkan hukum terhadap orang-orang kecil dan meninggalkan hukum terhadap orang-orang besar. Artinya adalah hukum hanya berlaku bagi mereka yang mencuri ayam karena dia itu lapar. Tapi hukum tidak berlaku bagi mereka yang mencuri uang negara triliunan. Orang yang ngecok ajo tangkap di penjara pokol tekan rontok di rumah. Orang yang mencuri, para koruptor yang mencuri uang negara triliunan itu ternyata duduk-duduk di rumahnya. Maka kata Rasulullah, tunggu kehancuran suatu umat. Tunggu kehancuran suatu bangsa itu. Dihancurkan dari mana? Dihancurkan dari segi ekonomi, sosial politik, dan lain sebagainya. Coba lihat Indonesia. Indonesia itu kan negara yang kaya. Kita itu 3 waktu, dari Sabang sampai Merauke. Kita 3 waktu. Waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Negara kita disebut dengan Gemah Ripa Loh Jinawi, Tata Tentrem Kartora Harjo. Laksana tanah surga ke dunia. Kayu mati ditancapkan jadi tumbuhan yang subur. Ya pada, apa nanti pakin sesuatu pada tetingkok ben-ben. Kan gitu. Itu kan saking suburnya gitu. Saking suburnya. Itulah Indonesia. Tapi rakyat dan melarat. Rakyat dan melarat. Kenapa? Karena proses keadilan itu tidak ada. Iman dan takwa dikesampingkan. Coba sila ketuhanan yang kuasa dirawat. Selesai semua. Itu jelas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas. Jadi walau anna saking kepada ahlal qura di suatu penduduk amanu yang beriman dia penduduk takwa dan bertakwa lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka niscaya saya limpahkan barokah yang di langit dan dari bumi. Contohnya Mekah. Mekah Al-Mukarramah itu yang tumbuh apa? Tidak ada. Yang tumbuh sana hanya pohon korma, pohon siwak, pohon zaitun, kan nimpah. Tapi Mekah rakyatnya sejahtera. Saking miskinnya orang Mekah, orang Arab itu pasti makan roti, minum susu. Mau didina. Mau didina kan sehingga kena roti dan susu benar, kan melarat.
Sehingga akan buah dan nanti mengulotkan. Oke, Pak. Kan iya. Itu pun Rasulullah Benar itu, Pak. beri aja babang kadang ibu cempu mau dan ibu apel merah. Rasulullah kalau apa deh. Padahal apa yang tidak tumbuh di Indonesia semuanya tumbuh. Sampai engkau ada tumbuh. Kenapa? Keberkahan oleh Allah tidak diberikan kepada negara itu. Tidak diberikan. Kenapa? Keimanan dan ketakwaan tidak pernah dirawat. Jadi kuncinya satu. Ketika sudah dikembalikan pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan selesai. Kenapa? Karena sandi alam dari Allah. Rabbul Alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbul Alamin. Adalah zat yang menguasai semesta alam. Adalah Tuhan dari semesta alam. Tuhan di atas Tuhan. Itu yang terpenting. Jadi sistem perbudakan yang tadi itu memang secara nomenklatur nyata itu tidak ada. Akan tetapi prakteknya masih ada. Prakteknya masih ada. Bagaimana yang saya katakan tadi, ketika orang bekerja di suatu pabrik, gajinya tidak seberapa, tapi dia harus kerja seharian. Maka itu katanya Marx disebut dengan proses eksploitasi. Maka ini adalah konsep perbudakan di zaman modern. Nah, seperti itu. Satu pertanyaan lagi. Ini sekarang gerah ini bacanya, biar saya cepat tutup. Oke, monggo. Hujan di sini, Pak. Bukan nama. Majusi. Majusi, monggo Majusi. Ya, ini kan barusan sampean berbicara masalah perbudakan ya, Pak. Kenapa Max itu ada angen-angen pembudakan ini masih ada, sistemnya masih ada. Kan ini kalau kita dengan langsung, barusan kan sampean contohnya melebar. Baik dalam segi hukum ada, dalam segi Al-Quran sampai ada gitu contohnya. Kali ini kalau kita analisakan ke sistem tata negaraan, kan itu sudah menjadi peraturan, Pak, gitu. Sudah menjadi sistem ketatanegaraan. Oke, kalau kita berbicara langsung pada masalah seperti apa? Al-Quran dan hadis, oke-oke saja masalah perbudakan. Kalau kita analisakan langsung pada Al-Quran dan hadis, perbudakan ini secara murni tidak ada gitu kalau seperti zaman sekarang. Nah, kenapa Mak itu bisa mengatakan seperti itu? Kan ini sudah sistem tata negara gitu, Pak. Oke, sudah ya? Sudah. Ya, Pak. Jadi begini, jadi negara itu hadir untuk memberikan perlindungan hukum. Yang pertama, harus diingat. Kehadiran negara harus memberikan jaminan hukum. Maka negara mengeluarkan regulasi kebijakan namanya. Jadi kita itu kan jurusannya adalah administrasi publik. Berbicara tentang kebijakan. Apa yang namanya kebijakan? Kebijakan itu adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak dilakukan pemerintah. Maka apa yang dilakukan pemerintah? Memutuskan sesuatu atau tidak memutuskan sesuatu. Makanya esensi di dalam administrasi publik itu salah satunya adalah decision making. Proses pengambilan kebijakan. Maka pemerintah posisinya sebagai decision maker, pengambil kebijakan di situ. Apa buah dari kebijakan itu? Undang-undang, peraturan, buahnya nanti. Apakah itu dalam bentuk undang-undang, apakah itu dalam bentuk perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau dalam bentuk permen, tapi bukan permen karet ya, permen peraturan menteri. Atau peraturan pemerintah PP gitu. Tapi bukan pulang pergi gitu. PP dan lain sebagainya itu. Maka undang-undang tentang perburuhan itu sudah diatur oleh pemerintah sebenarnya. Maka upah itu pada buruh itu harus mengacu pada asas perundang-undangan, minimalnya adalah UMR, upah minimum regional. Jadi upah minimum regional itu adalah upah yang diberikan kepada karyawan, upah yang diberikan kepada buruh misalnya berdasarkan hasanah kearifan lokal dari masing-masing daerah. Jadi kalau Pamekasan misalnya buruh itu digaji 1.200.000 itu masih UMR itu.
Tapi kalau di Surabaya 1.200.000 itu sudah tidak bisa. Kenapa? Karena di Surabaya itu semuanya itu serba beli, semuanya itu serba akemia bayi majer mana Surabaya. Jadi kalau ke terminal Bungorasi itu mau kencing saja itu 2.000, kalau kencing 3 kali kan berarti 6.000 itu. Kalau kencing 3 kali itu kan sudah 6.000. Dan itu makanya pemerintah sudah mengatur ini. Akan tetapi kadang prakteknya apa yang dilakukan oleh seorang buruh itu, pekerjaan seorang buruh tidak sebanding dengan upah yang dia miliki, yang dia dapatkan. Bekerja seharian dan lain sebagainya dengan kondisi saat ini misalnya inflasi luar biasa. Jadi uang 100.000 sekarang kalau beli barang di Indomaret, Alfamart atau Basmalah misalnya hanya dapat satu kresek kecil. Gajinya 1 bulan anggaplah 1.200.000. Itu berapa? Sedangkan pekerjaannya seharian, mulai dari jam 7 anggaplah pulang jam 4. Maka katanya Mak ketika sudah tidak terjadi proses keadilan yang seperti ini, ada ketimpangan seperti ini, maka itu sebenarnya secara esensial adalah perbudakan modern. Jadi Marx pada waktu itu berbicara pada abad 19, tahun 1900-an. Marx. Indonesia pada waktu itu masih belum menjadi negara. Pada masa Golden Age, pada masa kolonial Belanda. Pada waktu itu. Timon lambok ria, maksi ngocak ria, ki rekos tanda ke sabun doang. Saya tekan dah hujan dah sabun. Lambok, ngocak. Akan tetapi memang perlu negara hadir untuk memberikan regulasi kebijakan. Maka fungsi negara adalah memberikan perlindungan kepada semua warga masyarakat. Apalagi Indonesia. Indonesia itu adalah negara welfare state. Negara kesejahteraan. Artinya negara harus menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Kan gitu. Negara harus menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Maka pemerintah melakukan proses pengentasan kemiskinan. Tapi yang terjadi apakah itu orang miskin betul-betul entas, betul-betul tidak ada, betul-betul semakin kurang, atau pengentasan kemiskinan istilahnya orang Madura dari Boro ke Timur entas miskin ke Kapi. Kan ada 2 kemungkinan. Itu yang terjadi di Indonesia. Maka betul apa katanya Romai Rama itu dulu itu ketika mengkritisi melalui lagunya itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Seperti itu. Jadi undang-undang itu penting. Negara hadir untuk memberikan regulasi kebijakan. Seperti itu. Oke? Mungkin cukup ya. Nanti kita lanjutkan kalau ada pertanyaan di voice aja. Nanti saya jelaskan langsung dengan detail melalui voice. Seperti itu. Ini waktunya 40 menit sudah tidak ada, harus upgrade lagi. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurangan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, terima kasih atas segala perhatian. Semoga dalam keseharian Anda selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.